Talkie 60, you've got question, we've got audio. Hai teman-teman 60, apa kabarnya nih? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Terutama di pandemi kayak gini, kita tuh harus benar-benar menjaga kesehatan nih guys. Nah, sesuai dengan judul konten di bawah ini, kita bakal membicarakan mengenai self-experience dari Ketua OSIS SMA Negeri 60 Jakarta periode 2020-2021. Nah, kalau self-experience ini, kita bakal bicarain apa aja sih? Udah jelas lah, kita bakal bicarain pengalaman-pengalaman dari narasumber ataupun tamu spesial kita. Pengalaman ini sebenarnya tuh bukan hanya pengalaman non-akademik gitu, ada juga pengalaman akademik yang nanti bakal kita sharing bareng-bareng sama tamu spesial kita. Mungkin teman-teman pada penasaran gak sih tamu spesial di samping aku ini siapa? Yang udah pasti kece abis lah, kayak mantul, mantap betul. Langsung aja kali ini aku kenalin, yaitu Kak Azinta. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Halo Kak Azinta, apa kabar nih Kak? Halo, baik-baik. Alhamdulillah senang banget bisa diundang ke Walkie Talkie 60 ini. Jujur aku sebagai mantan ketua OSIS bangga banget sama angkatan kalian yang udah bisa berinovasi. Iya. Makasih banyak Kak. Aku juga termotivasi banget bisa ngobrol berdua di sini sama Kakak untuk sharing-sharing ya. Sebelumnya aku mau minta tolong dong Kak kepada Kakak untuk perkenalkan diri sekali lagi menggunakan nama lengkap, dari kelas apa, dan juga jabatannya apa nih di organisasi siswa intrasekolah dulu. Silakan Kak. Halo teman-teman semua, nama saya Igusti Ayu Azinta Kinisa. Kalau teman-teman sih biasanya manggilnya Zinta atau enggak Azinta kan. Sekarang sih aku kelas 12 dari 12 IPA. Kemudian aku menjabat sebagai ketua OSIS pada periode 2020-2021. Ih, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Keren banget Kak Azinta. Nih Kak, kan lagi pandemi gini ya Kak. Iya. Kira-kira kayak kesibukan Kakak tuh apa gitu? Kegiatan Kakak apa? Tapi kegiatan yang membuat Kakak terus bersemangat untuk melakukannya gitu. Kalau mungkin karena aku kelas 12 ya, aku jadi kegiatannya tuh ya belajar aja gitu. Karena aku emang harus mencapai cita-cita aku juga kan. Iya. Plus aku harus masuk perguruan tinggi yang aku mau. Jadi selama pandemi ini sih kurang lebih aku belajar doang sih. Oh, keren banget sih Kak, tapi masih tetap semangat gitu ya Iya, di tengah harus pandemi. dong. Iya. Sebelum kita memulai topik ini, aku mau kasih kayak pertanyaan pembuka gitu lah Kak, istilahnya gitu. Menurut Kakak tuh self experience tuh apa sih? Terus kenapa penting itu gitu? Kalau menurut aku sendiri, self experience itu apa hal yang kita udah alamin, dan yang membuat itu penting adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan membuat self experience itu sebagai semangat kita untuk hari-hari ke depannya. Ih, keren banget Kak, serius deh, aku nggak bohong. Nih, aku juga sempet tahu gitu kan ya Kak, dari website SMA Negeri 60 Jakarta, bahkan dari pembicaraan guru-guru gitu. Aku tahu juga kayak pengumuman ini kalau Kak Azinta tuh pernah jadi pembawa baki ya Kak di Iya, kantor bener. wali kota, bukan Kak? Iya, bener. Ih, keren banget, itu aku sampai tahu loh Kak. Aku juga ngikutin update Instastory Kakak, pas ngeliat tuh kayak keren banget Kak Azinta. Aku ngerasa termotivasi, jujur ya. Ini bukan hanya sekedar dari podcast aja, tapi aku beneran kayak ngerasa ih keren banget. Kayak Kak Azinta tuh bisa kasih semangat untuk generasi muda gitu. Padahal Kak Azinta juga masih muda. Tapi aku penasaran gitu Kak. Kayak apa sih cerita di baliknya itu? Aku pengen banget denger kayak cerita Kakak gitu. Sampai tuh Kakak bisa jadi pembawa baki di kantor wali kota gitu. Penasaran Kak? Kak, jadi tuh aku emang passion aku buat paskibra tuh udah dari SMP ya. Terus pas masuk 60 ini aku mulai kayak ikut-ikut eskul gitu. Aku ikut eskul paskibra. Terus aku ikut lomba bareng teman-teman yang lain. Aku ikut lomba 2 kali dan untungnya yang kedua sempat menang, kayak juara 3 deh, aku lupa. Nah, ternyata lombanya itu diselenggarakan sama PPI. PPI itu Purna Paskibraka Indonesia. Nah, waktu itu aku kelas 11, pertengahan kelas 11 itu aku masih menjabat sebagai ketua OSIS. Sebenarnya aku bingung, aku masih labil karena pertama aku ketua OSIS, kedua kalau aku ikut PPI pasti latihannya setiap hari dan takutnya nggak ke-handle kan tugas-tugas aku sebagai ketua OSIS. Pada akhirnya
aku diskusi sama teman-teman aku yang bisa membantu aku, seperti wakil aku, terus para BPH gitu. Ternyata mereka tuh open banget sama aku, jadi mereka bisa bantu aku di masa-masa aku sibuk latihan gitu. Ih, keren banget Kak. Waktu LDKS Kakak juga nggak ikut itu karena Iya, latihan ya Kak? iya, aku latihan. Ngerasa keren banget Kak Zinta tuh masih bisa terus semangat gitu. Padahal Kak Zinta juga jadi ketua OSIS waktu itu. Keren banget sih Kak, beneran menginspirasi lah ini Kak. Terus aku mau tanya juga nih Kak, kayak what personal achievements are you most proud of? Kayak yang paling membanggakan gitu, sampai nih kalau Kakak dengar kata pencapaian, Kakak langsung keinget pencapaian yang itu gitu. Apa sih Kak? Sebenarnya aku bangga sih sama semua pencapaian aku, tapi aku juga bukan orang yang gampang puas dengan diri aku sendiri. Jadi aku tuh selalu mencoba untuk get out of my comfort zone gitu. Jadi sebenarnya yang bikin aku bangga itu adalah keinginan aku untuk keluar dari zona nyamanku gitu. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu Iya, kan. bener. Dan menurut aku juga keluar dari zona nyaman tuh hal yang sangat penting ya. Karena kita tuh jadi bisa mengeksplor potensi-potensi dalam diri kita sendiri lebih luas lagi gitu. Bener banget sih Kak, aku juga lagi berusaha juga nih untuk keluar dari zona nyaman. Kalau dari Kakak ada nggak sih kayak tips gitu untuk keluar dari zona nyaman? Mungkin untuk tipsnya ada banyak ya sebenarnya. Cuman yang perlu diingat itu bahwa kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri. Terus jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena jangan takut juga untuk kalah atau gagal. Karena di setiap perjalanan atau proses itu pasti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru lagi, dan kita pasti bakal mengeksplor potensi diri kita yang kita tuh nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Bener tuh teman-teman 60 kata Kak Azinta, kita harus bener-bener percaya ke diri kita sendiri gitu untuk mencoba hal-hal baru sehingga kita dapat pelajaran-pelajaran baru lagi gitu. Jadi ayo sama-sama kita keluar dari zona nyaman kita. Nih Kak, aku juga mau tanya lagi nih Kak, alasan apa sih yang melatar belakangi Kakak bangga dengan pencapaian Kakak gitu? Beberapa kan ada pasti alasannya. Pertama sih karena itu keinginan aku dari dulu ya, kayak misalnya Paskibraka, jadi anggota Paskibraka itu udah keinginan aku dari dulu, dan jujur aja aku sempat gagal. Jadi aku merasa kayak wah bangga banget kalau misalnya aku tuh bisa bangun dari kegagalan ini dan tetap semangat untuk mencapai hal tersebut. Gitu sih yang bikin aku bangga. Ih, keren banget Kak. Aduh, tepuk tangan dong teman-teman. Jadi tuh seseorang tuh memiliki pengalaman tuh pasti punya kegagalan juga ya Iya, Kak. Kita bener jangan kayak ngelihat orang tuh ini orang enak banget sih hidupnya gitu-gitu. Iya, padahal karena dibalik itu semua pasti juga ada semua orang tuh punya porsinya sendiri-sendiri iya, kan. Iya Kak, bener Pasti banget. nggak mungkin orang hidupnya perfect semua kan. Pasti ada aja ups and down-nya. Cuman gimana kita menyikapi hal tersebut aja sih. Iya, keren banget sih Kak. Selain itu ini mungkin agak random gitu ya pertanyaannya. Aku mau nanya Kak, kebahagiaan atas pencapaian diri atau kebahagiaan atas penerimaan diri? Mungkin dua-duanya ya. Iya. Sebelum kita mencapai apa yang kita inginkan, kita tuh harus menerima apa yang ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Kayak misalnya kita punya kekurangan ini, ya udah kita harus jalanin dengan kekurangan itu, kayak harus menerima bahwa diri kita tuh seperti ini gitu. Terus abis itu ya tetap semangat aja gitu. Jadi menurut aku dua hal tersebut tuh penting buat kedepannya untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke Kak, personal experience yang menarik banget ya. Padahal kita baru sampai nih di menit-menit awal, belum sampai di akhir. Tapi aku udah ngerasa kayak Kak Zinta keren banget. Padahal Kak Zinta juga di balik itu berusaha banget ya Kak pastinya. Terus kata kunci apa sih yang mau Kakak bagi nih untuk teman-teman 60 yang mungkin lagi nonton juga nih, supaya mereka termotivasi gitu Kak untuk menghasilkan pengalaman ataupun pencapaian baru? Mungkin kata kuncinya ya kayak orang-orang bilang gitu ya, kita harus berani, harus percaya diri, we have to believe in ourselves, dan kita harus bisa nge-explore potential kita
biar kita bisa berkembang di kedepannya gitu sih. Teman-teman 60 ingat ya, kita harus mengembangkan diri kita, potensi kita, karena kita pasti punya potensi kita di bidang masing-masing ya Iya, Kak. benar banget. Dari tadi kita udah ngomongin tentang pencapaian, personal experience atau pengalamannya itu dan lain-lain. Kayaknya nggak afdol banget Kak kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang behind the scene atau misalnya suka duka di balik semua itu, semua pengalaman itu. Aku mau tanya dong Kak, dari pengalaman-pengalaman Kakak, apa aja sih struggle atau sesuatu yang menghambat atau mungkin kesulitan Kakak mungkin bisa di-sharing nih Kak sama-sama. Mungkin suka dukanya berawal dari diri aku sendiri sih sebenarnya. Dari aku nggak percaya diri, kemudian aku nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Itu kan sebenarnya hal yang sangat penting ya. Cuman sebelum aku mencapai hal-hal tersebut tuh, aku sempat suka ngedown sendiri karena melihat pencapaian orang, kok orang-orang udah segini sih pencapaiannya, kok aku belum sih, aku masih segini-segini aja. Nah, hal-hal tersebut tuh bikin aku termotivasi kayak, ayo dong Zin, harus semangat gitu. Pada akhirnya juga aku bisa mengatasi segala kekurangan-kekurangan aku gitu. Aku coba untuk planning ke depannya gimana, terus time management aku perbaiki juga gitu sih. Jujur relate banget sih sama aku Kak, kayak aku juga ngerasa tuh kenapa orang lain bisa ya tapi aku belum maju gitu, belum terlalu maju. Tapi karena dari kehebatan atau orang lain yang punya pengalaman lebih banyak itu ngebuat aku jadi merasa termotivasi. Contohnya Kakak salah satu orangnya. Aduh, pokoknya aku ngerasa termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi gitu Kak. Kalau aku boleh cerita sedikit nih ya Kak, jujur aku tuh sebenarnya waktu SMP pernah juga ketolak ikut OSIS gitu ya. Tapi alhamdulillah di SMA ini diberikan kesempatan, bahkan diberikan amanah juga dari kakak dan teman-teman BPH dan juga kakak kelas yang kelas 11 juga waktu itu untuk dijadikan ketua MPK. Itu aku ngerasa kayak Pasti alhamdulillah, bangga iya banget ya. kayak proud of myself gitu, seneng deh, nggak tahu kenapa aku mau bilang makasih juga ya Kak. Makasih Kak. Terus aku juga mau tanya nih Kak, menurut Kakak itu mempunyai pengalaman yang banyak dan luas itu menentukan kesuksesan dari diri kita nggak sih Kak? Sebenarnya bukan pengalamannya ya yang menentukan kesuksesannya, lebih ke pengembangan diri kita sih. Balik lagi ke mengembangkan diri kan. Kita tuh nggak bisa puas sama satu hal aja gitu. Iya bener Kak. Gak semua pengalaman juga bisa membuat kita sukses, tergantung sama diri kita. Walaupun kita udah punya banyak pengalaman, kalau kita gampang puas, terus apa selanjutnya? Pasti kan stuck di situ-situ aja kan. Makanya life must go on gitu aja kan. Jadi sebenarnya pun mengembangkan diri terus dan menerus sehingga kita tuh nggak gampang puas sama diri kita sendiri gitu. Baik lagi ke awal sih ya Kak, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Bener juga Terus abis itu kira-kira goals Kakak tuh untuk membuat pengalaman baru tuh apa sih Kak? Kalau goals aku sih, karena sekarang aku kelas 12 ya, kayak tadi aku bilang, ya aku pengen banget keterima di universitas impian aku ya pastinya. Jadi sekarang aku untuk mencapai itu aku explore lagi potensial aku, kayak misalnya aku ikut-ikut lomba untuk mendukung aku nanti saat aku masuk kuliah gitu. Mungkin boleh di spoiler juga nih Kak, planning Kakak gitu kedepannya mau gimana? Tadi kan Kakak sebut universitas impian tuh, Kakak pengen masuk universitas mana sih? Terus abis itu mungkin planning Kakak kedepannya lagi gimana? Kayak misal Kakak mau masuk organisasi kayak gimana di universitas gitu, mungkin boleh di spill nih Kak. Untuk universitasnya pastinya mau yang terbaik lah ya. Pasti orang-orang juga mau yang punya jaket kuning ya kan? Iya Kak, tahu banget itu Kak. Terus karena jurusan aku ketat banget, jadi ya harus idealis juga sih sebenarnya, harus ideal juga pemikirannya. Terus kalau misalnya emang udah masuk kuliah, amin gitu ya. Amin. Mungkin aku bakal fokus sama jurusan aku, sama belajar dulu sih, soalnya aku ngerasa menurut aku tuh SMA tuh waktunya buat aku full ini, aku ikut organisasi dan lain-lain. Kalau untuk kuliah nanti mungkin aku akan fokus sama belajar aku dulu, karena jurusan yang aku pilih itu sebenarnya agak susah sih. Dan untuk
survive di jurusan itu juga susah. Jadi bukan masuknya doang yang Iya, susah, tapi keluarnya juga susah nanti. Oh my god. Berarti kakak sejauh ini belum ada kayak keinginan untuk organisasi lagi ya kak di universitas, atau ada cuman lebih pengen fokusin banget dulu nih sama belajar? Bener. Oh gitu kak. Oke. Terus abis itu apa aja sih yang udah kakak lakuin dari sekarang untuk mencapai planning kakak tersebut gitu? Untuk planning aku kan sejauh ini aku cuma mau masuk PTN doang ya. Paling aku cuma belajar doang sih. Terus aku tuh banyak buat anak-anak kelas 10, 11, 12 nih aku kasih tips aja. Lebih banyak komunikasi sama orang yang lebih dewasa yang udah mengalami hal-hal tersebut, karena kita bakal kebuka pikirannya. Jadi lebih banyak misalnya nanya-nanya tentang pengalaman mereka, jadi kita kan tahu apa yang harus kita siapkan untuk selanjutnya gitu. Kalau sekarang sih aku banyak belajar, terus coba untuk plan tiap hari aku tuh harus gimana. Nggak mungkin, jangan sampai dalam hari itu tuh aku malah diem doang atau nggak ngapa-ngapain gitu. Karena setiap hari tuh untuk mencapai sesuatu kita harus produktif kan pastinya. Iya bener kak. Gitu. Tapi aku salut banget sih sama Kak Zinta, karena kakak itu udah kayak punya tujuan gitu kan kak, ke depannya mau kayak gimana, udah pengen masuk universitas ini, jurusan ini, dan lain-lainnya. Kalau aku sendiri sih, aku jadi cerita juga nih kak, maaf banget, aku sendiri juga masih bingung banget nih kak, mau masuk kayak jurusan mana. Emang kuliah ada sih universitas keinginan ya pasti si jaket kuning itu juga sama kak, tapi jurusan sendiri aku kayak masih bingung banget gitu. Kakak boleh kayak kasih sedikit tips gitu nggak sih untuk teman-teman yang masih bingung mau masuk jurusan mana gitu kak? Sebenarnya aku juga dulu pas kelas 11, pas kelas 10 aku masih bingung aku tuh mau apa. Iya aku juga bingung banget. Malah pas awal aku pengen lintas jurusan kali ya, lintas minat gitu. Cuman aku mulai research lagi, melakukan riset gitu, melihat alumni gitu. Nanti prospek kerjanya apa ya kalau aku ambil jurusan ini, kalau ini apa ya. Terus aku juga banyak cerita sama orang tua aku mungkin ya. Terus aku nanti dikasih saran, misalnya kamu bisa ngambil ini, yang ngambil itu. Nanti pada akhirnya juga keputusannya di diri kita sendiri lagi gitu. Pokoknya kita harus pikir untuk ke depannya, jangan cuma asal masuk aja gitu. Harus pikir nanti abis kuliah ngapain ya gitu. Iya benar banget sih kak, kayaknya aku emang harus benar-benar udah ngebuat planning untuk masa depan gitu dari kelas 11 ini, kayak misal tes minat bakat gitu kali ya kak. Aku juga mau tanya nih kak, dari yang udah kita bicarain tuh kan banyak banget halnya tadi. Sekarang aku pengen tahu nih kak, dari banyaknya experience kakak itu, bagaimana sih cara kakak memotivasi diri kakak sendiri ini, kayak supaya kakak tetap semangat pas pandemi untuk menghasilkan experience baru. Gimana cara kakak nih, tapi untuk diri sendiri kakak? Untuk diri aku sendiri sih mungkin aku kayak kayak think about the future sih sebenarnya. Kayak aku tuh selalu bikin plan A, plan B, plan C. Terus aku selalu membayangkan kalau misalnya aku gagal gimana ya. Maka itu yang membuat aku termotivasi sih, kayak aduh aku tuh nggak boleh gagal. Aku harus selalu berpegang teguh sama apa yang aku udah kembangkan dari yang dulu-dulu gitu. Keren banget Kak Zinta. Tapi aku mau tanya dong kak, aku agak kepo nih sama satu hal. Kakak itu tipe orang yang perfeksionis atau enggak, atau gimana kalau menurut kakak sendiri? Karena yang paling tahu diri kita kan ya kita sendiri kak. Sebenarnya tergantung sama situasinya sih ya. Cuman aku agak termasuk orang yang perfeksionis sih sebenarnya. Kayak aku pengen semuanya berjalan smooth, tapi kan aku tahu kalau kita berpikir idealis gitu, gak mungkin semuanya pasti perfect kan. Yang penting kita tuh harus berusaha untuk mengatasi minor-minor kita gitu. Nah relate sih kak sama aku, karena aku juga orangnya agak perfeksionis gitu ya. Tapi perfeksionisnya tuh ke diri aku sendiri gitu. Kayak misalnya aku juga nggak mau gagal dalam melakukan hal, tapi ya nggak mungkin banget, pasti ada aja gitu kegagalannya. Kalau dalam organisasi sendiri sih aku malah nggak terlalu gitu ya, karena kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Kita harus kayak menghargai satu sama lain gitu ya kan ya kak. Terus ada nggak sih kayak kalimat dari kakak gitu, atau kalimat dari kerabat-kerabat kakak, teman-teman kakak, atau keluarga sendiri gitu, yang hanya disampaikan 5 menit atau misal 1 menit bahkan, tapi berhasil mengubah mindset kakak gitu,
kayak kakak tadinya berpikir menjadi ini terus berubah menjadi ini gitu? Mungkin dari orang tua aku tuh selalu bilang kayak kita tuh harus jadi orang yang bisa dipandang sama orang-orang lain tuh dengan derajat yang tinggi gitu. Mau kita jadi profesi apapun itu, kita tuh harus berusaha biar orang-orang tuh nggak gampang meremehkan kita dengan misalnya dengan mencapai pencapaian yang orang-orang tuh bakal ngeliatnya kayak wow keren banget nih gitu, ataupun kayak kita tuh benar-benar harus nggak boleh kayak gampang puas sama diri kita sendiri kan, kayak seperti aku bilang. Terus yang penting banget juga apapun yang udah kita lewatin tuh nggak boleh disesalin, karena itu malah bikin kita makin ngedown, terus nggak percaya diri sama diri kita sendiri gitu. Jadi ya dijalanin aja, kayak go with the flow. Yang penting kita harus tetap berusaha berpikir positif gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kenapa ya, kayak waktu tuh cepet banget berjalannya gitu, nggak kerasa banget kita kayak udah di akhir sesi gitu. Tapi aku pengen nanya deh kak, ini terakhir banget nih kak, kayak gimana sih cara kakak untuk terus membuat orang lain tuh bersemangat gitu, atau buat kakak sendiri semangat, jangan pantang menyerah tadi yang kakak bilang, jangan sampai down gitu. Kakak tuh biasanya tuh menghibur diri kakak tuh dengan apa gitu, sehingga kakak masih terus semangat gitu? Aku biasanya kalau misalnya aku stres atau gimana gitu, aku take a break sih, karena kita juga pasti punya titik dimana kita lelah atau stres gitu. Biasanya aku take a break dengan misalnya nonton hal-hal yang kita suka gitu, atau melakukan hal-hal yang bisa membalikan mood kita gitu. Atau biasanya aku juga suka cerita sama teman-teman aku, nanti aku juga dapat kayak point of view yang berbeda lagi, jadinya membuka pikiran aku tuh lebih luas lagi gitu. Atau enggak, kadang orang juga suka ikut webinar itu sebenarnya membuka pikiran banget. Jadi bukan cuma orang ngomong biasa, tapi bisa membuka pikiran kita gitu. Makanya ikut webinar tuh sebenarnya penting sih menurut aku. Tapi kakak kayak pernah burn out gitu nggak sih kak sama kayak organisasi? Burn out Maksudnya kayak kakak bosen gitu di organisasi, kayak udah capek, males banget gitu rasanya kak? Pernah sih pasti pak, waktu aku menjawab jadi ketua OSIS aku pernah ngerasa kayak aduh gue tuh pantas gak sih jadi ketua OSIS Pantes gitu. banget padahal kak. Terus aku suka mikir itu ke diri aku sendiri. Nah tapi lama-lama aku ngerasa kayak ih teman-teman gue pada semangat nih gitu, gue juga harus semangat, apalagi kan gue ketua gitu. Jadi ya harus terus semangat sih walaupun kayak lagi burn out atau gimana gitu. Jadi ya gitu. conceal it aja, nggak apa-apa take a break beberapa hari gitu, atau mungkin cerita ke orang-orang lain gitu, punya masalah ini atau masalah itu, siapa tahu kan kita dikasih point of view yang berbeda lagi kan. Iya bener gitu. banget kak. Nih sebenarnya ini udah akhir banget kak, tapi boleh nggak sih kayak kakak ceritain sedikit aja tentang pengalaman kakak menjadi ketua OSIS periode 2020-2021 yang mungkin bisa juga menginspirasi teman-teman di luar sana, terus apa yang kakak dapatin dari menjadi ketua OSIS, benefitsnya dan lain-lain itu kak? Untuk jadi ketua OSIS sih sebenarnya aku sebenarnya awalnya nggak nyangka sih, maksudnya kayak aku nggak pernah punya keinginan jadi ketua OSIS sebenarnya. Pada akhirnya kan aku dicalonin ya, terus wah ternyata bisa jadi ketua OSIS juga nih. Nah yang bikin aku selalu semangat tuh kata-kata dari orang tua aku sebenarnya, kayak mereka bangga banget nih punya anak ketua OSIS gitu. Terus tentunya aku punya banyak banget struggle kan, apalagi aku baru gitu. Iya kak. Kayak aku nggak pernah tuh jadi leader sebelumnya. Jadi aku cukup bertergantungan gitu sama wakil aku sebenarnya. Terus abis itu tadi lagi pertanyaannya Kayak manfaat gitu, benefits yang kakak dapetin untuk diri kakak sendiri. kalau benefitsnya tuh banyak banget ya, apalagi kayak kita masuk organisasi aja udah banyak banget benefits ya. Pertama kita pengetahuannya lebih luas, terus kita lebih percaya diri sama diri kita sendiri. Terus nggak semua orang tuh bisa nge-lead satu organisasi kan. Jadi kita udah punya kayak leadership skill gitu-gitu. Terus pasti kan banyak banget ups and down yang kita alami. Nah itu bikin kita tuh bikin diri kita itu terbiasa dengan ups and down itu. Jadinya kalau misalnya nanti di kedepannya kita punya
ups and down lagi gitu, kayak kita lagi down atau gimana, kita udah tahu cara mengatasinya gimana gitu. Ih, keren banget Kak Azinta, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Aku salut banget sih sama Kak Azinta, mulai dari pengalamannya, pencapaian kakak, terus mulai dari kayak effort kakak, meskipun kakak punya kayak suka dan duka juga Iya, pasti di pasti. setiap pengalaman, tapi kakak tetap mau maju dan membuat pengalaman baru, bahkan sudah membuat planning di masa depan, di masa yang akan datang nanti. Mungkin di episode kali ini kita ngobrolnya sampai segini dulu nih Kak, padahal Oke. kayak masih banyak banget yang mau aku ngobrolin dan aku tanyain juga ke Kak Azinta nih. Teman-teman semua, teman-teman 60, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan juga follow IG OSIS MPK. Tapi sebelum closing, kita bakal membuat kesimpulan dulu nih untuk podcast kali ini. Podcast kali ini dengan judul konten self-experience Ketua OSIS SMA Negeri 60 Jakarta, periode 2020-2021. Kesimpulan itu kita harus terus berani untuk mengembangkan karakter diri kita, untuk keluar dari zona nyaman, kata Kak Azinta juga nih. Terus kita juga harus membuat potensi-potensi baru. Kita pokoknya harus semangat untuk membuat pengalaman baru, pencapaian diri, bahkan membuat planning di masa depan. Karena itu semua juga merupakan hal yang penting buat diri kita maupun orang-orang di luar sana juga kan. Orang di sekitar kita lah ya teman-teman. Mungkin segini aja kali ya episode kali ini. Sebelum closing aku mau ajak Kak Azinta untuk mengucapkan slogan Walkie Talkie 60 bareng-bareng nih teman-teman. Nih Kak, kalau misalnya aku ngomong Walkie Talkie 60, kita abis itu bareng-bareng ngomong You've got question, we've got audio. Gimana Kak, setuju nggak nih? Oke. Boleh. 1, 2, 3. Walkie Talkie 60, you've got question, we've got audio. Bye, see you in next episode. Bye.